いなかったのに。ハキ。Halo teman-teman Story Nema. Udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Oke, kali ini Nema mau nurutin requestan Balsemer yang minta diceritain alur film Jepang berjudul Koizora yang rilis tahun 2007 lalu. Jadi, dalam film ini kalian akan disuguhin sama kisah cinta muda-mudi SMA yang udah terlarut dalam gejolak lautan asmara. Sampai-sampai si dedek gemesnya hamil sebelum nikah, men. Nah le, tapi serius, ini film bakal bikin kalian baper parah deh sama Nema. Ngaco. Nah, Balsemers yang ada di seluruh galaksi Bima Sakti, awas baper ya. So, gimana? Udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyerocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Kejadian pertama yang tertangkap kamera Satpol PP adalah seorang wanita yang sedang duduk termenung seorang diri di dalam kereta. Kayaknya sih, si mbak-mbak ini baru bisa move on dari masa lalunya sampai akhirnya kita dibawa flashback ke 7 tahun sebelumnya. Kenalin nih, dedek imut yang kalem, lugu dan gemesin bernama Mika Tahara. Nah, Mika ini punya 2 orang teman. Dan setiap kali mereka ngumpul, teman-temannya ini selalu ngomongin soal kisah cinta mereka kepada Cak Seto. Mirisnya nih, Mika cuma bisa bengong sambil ngalihin perhatiannya gitu, men. Soalnya dia sama sekali belum pernah ngerasain pacaran. Masih polos, putih bersih dan tak ternoda kayak Nema. Sampai suatu ketika, pas mereka bertiga berjalan di lorong kelas, tiba-tiba Mika berpapasan sama 2 orang murid laki-laki dari kelas sebelah yang gayanya kelihatan badung banget bernama Nozomu dan Hiroki Sakurai yang memiliki rambut penuh uban. Kasian, masih muda kok, ubannya udah rata gitu. Ngelihat Mika yang kayak nahan panik, Nozomu malah mendekati Mika dan memintanya buat tukeran nomor ponsel. Mika mulai mundur cantik. Nggak taunya malah nabrak cowok yang tampaknya lebih ngeselin dari Cak Idin. Iya bener, si Hiro tadi. Sore harinya, pas Mika dan temen cabe-cabeannya mau pulang sekolah, Mika baru nyadar kalau HP-nya itu hilang. Dia nyuruh temennya buat miss call, sementara dia keinget kalau terakhir kali dia ada di perpustakaan dan nyariin di sana. Setelah celingak-celinguk kiri kanan depan belakang, akhirnya Mika nemuin HP-nya yang lagi bunyi di sela-sela rak buku. Diangkat deh tuh telepon, niatnya ngasih tahu temennya kalau HP-nya udah ketemu. Nggak taunya, yang muncul malah suara cowok, men. Cowok itu ngaku kalau dialah yang udah nemuin HP miliknya. Mika sempet ngamuk-ngamuk tuh gara-gara semua kontak di HP-nya udah dihapus sama tuh cowok kampret. Tapi si kampret itu dengan santuinya bilang kalau misal ntar ada yang butuhkan pasti telepon Mika. Karena ngerasa jawaban itu cowok masuk akal, Mika jadi agak santuy deh akhirnya. Dan sejak saat itulah tuh cowok nelponin Mika tiap hari, men. Awalnya sih dedek Mika risih sama tabiat tuh cowok yang nggak tahu diri nelpon-nelpon mulu. Tapi karena skill speak tuh cowok emang asik, akhirnya si dedek gemes yang lugu ini pun mulai ngerasain kenikmatan dan mulai ketagihan, men. Kadang-kadang juga mengerang kenikmatan. Gak, emangnya ponsek. Suatu hari pas di hari ulang tahun Mika, bukannya dapat ucapan selamat dari ayah dan ibunya, Mika malah melihat orang tuanya lagi cekcok. Tapi Mika yang udah terlanjur kecewa pada akhirnya pergi ke kamarnya dan lebih milih buat telepon-teleponan sama Nema. Ceritalah dia ke cowok itu kalau hari ini dia ultah tapi di rumah ortunya malah berantem. Ngedenger curhatan si dedek gemes, tuh cowok berinisiatif ngajak Mika ketemuan. Dan nggak tahu karena kemakan gombalan tuh kadal gurun atau emang Mika udah nyaman, dia mau-mau aja tuh diajak ketemuan. Singkat cerita, besok paginya Mika minta didandanin sama temennya biar makin imut. Karena dia mau ketemuan sama cowok kadal yang misterius yang udah bikin dia berbunga-bunga. Ketika dirasa udah siap, si dedek Mika pergi ke tempat janjian di sekitar kolam renang sekolah. Udah nungguin lumayan lama,
tiba-tiba ada cowok yang manggil dari belakang. Begitu noleh, Mika terkejut karena yang manggil itu si kampret paling bandel di sekolah, yaitu Hiro. Ternyata nih men, si cowok misterius yang selalu nelponin Mika adalah Hiro. Nah, pas Mika masih linglung, bingung dan gak percaya, Hiro tiba-tiba ngasih seikat bunga ke Mika tuh. Lucunya nih, si dedek gemes Mika malah lari tunggang langgang gara-gara ketakutan sama penampakan sosok demit berambut putih di depannya. Siangnya, Mika yang lagi jalan cantik mau pulang gak sengaja ngelihat Hiro di taman bunga dekat sekolah. Ternyata, walaupun gayanya preman, Hiro ini selalu ngerawat bunga-bunga di taman ini loh men. Bahkan nih, kali ini dia menanam lagi bunga yang gak diterima Mika tadi. Nah, melihat Mika ada di belakangnya, Hiro mulai caper nih. Dia nyemprotin air ke arah matahari yang akhirnya terbentuklah sebuah pelangi mungil yang tentu aja bikin dedek Mika yang lugu ini jadi klepek-klepek. Mika yang melihat perilaku asli Hiro itu pun mulai kesangsemen. Makanya jangan nilai sesuatu itu dari sampulnya. Bisa jadi sampulnya jelek tapi isinya ambiar. Sejak hari itu hubungan di antara keduanya mulai semakin dekat dan gak tahu kapan nembaknya. Pokoknya mereka udah jadian aja. Hingga suatu ketika, pas Mika lagi khusuk ngikutin pelajaran, tiba-tiba dia dapat SMS tuh dari Hiro yang ngajak ketemuan di perpus sekolah. Karena baru jadian dan lagi sayang-sayangnya, Mika nekat bohong ke gurunya buat izin ke UKS. Iyalah. Ya emang dasarnya si kampret Hiro ini bandelnya minta ampun. Sesampainya Mika di perpus, Hiro ngajakin bolos tuh. Nah, Hiro ngajak Mika ke rumahnya dan ngenalin ke kakak perempuan Hiro. Pas Mika masuk ke kamar Hiro nih, kelihatan banget kalau Mika ini masih malu-malu sambil setengah ketakutan tapi penasaran. Mika digiring Hiro ke kasur empuknya. Dan karena menyadari kalau ini adalah pengalaman pertama bagi Mika, si kampret Hiro ini bisikin kata-kata manis ke dedek gemes Mika. "Jangan takut dek, enak kok." Dedek gemes jawab, "Jangan keras-keras ya mas." Dan mereka pun langsung, sudahlah. Kelar kerja kelompok, dedek Mika yang terbangun dari tidurnya ngerapiin bungkus kental manisnya yang masih semrawut. Dan karena si kampret Hiro masih tertidur kehabisan stamina, akhirnya Mika memutuskan untuk pulang sendirian. Kasian amat sih dek. Besoknya Mika mau ke tempat Hiro dan nungguin bis di halte. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Terus muncullah beberapa sosok pria berdebah dari mobil nyeret dan bawa Mika pergi dari sana. Tapi ketika mobil itu berhenti di suatu tempat, Mika berhasil kabur men. Dan begitu tertangkap, si dedek Mika yang masih lugu ini digilir men. Bajingan. Mika yang masih lemes abis digilir dan ditinggal berantakan sama para pria-pria laknat tadi bener-bener ngerasa hancur men. Tapi dia tetap nguatin diri lalu mulai berjalan untuk pulang. Tetapi di tengah perjalanan dia malah bertemu Hiro yang ternyata kekasihnya itu udah nyariin dia sejak siang tadi. Hiro yang ngelihat kondisi Mika yang lunglai pun segera memeluk dan mencoba buat nenangin. Singkat cerita, Hiro berhasil nemuin markas pria-pria brengsek tadi men. Dia ajar dah satu-satu. Puas numbangin semua pria itu, barulah diketahui kalau ternyata mereka adalah orang suruhan dari seseorang bernama Saki. Jadi ceritanya si mak lampir yang bernama Saki ini adalah mantan pacar Hiro men. Setelah dia tahu dalang dibalik semua ini, Hiro lalu lanjut mencari Saki dan menyeretnya di hadapan Mika. Ngelihat penampakan cewek cantik berhati iblis, bahkan mbaknya Hiro yang pada saat itu lagi nenangin Mika pun ikutan emosi. Si mbak cantik langsung ngambil gunting dan langsung memotong rambutnya. Setelah kondisi Mika udah stabil, Hiro nganterin dia pulang ke rumah. Sayangnya, pas kedua orang tua Mika melihat kondisi anaknya yang menyedihkan, mereka pun langsung nutup pintu tanpa basa-basi ataupun terima kasih ke Hiro. Besoknya, nyokap Mika yang takut anaknya kenapa-napa membawa Mika ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan untungnya dokter di rumah sakit itu menyatakan kalau Mika dalam kondisi baik-baik aja. Tapi dari kejadian itu sepertinya psikologi Mika jadi terganggu men. Bahkan dia sampai kehilangan rasa percaya dirinya. Belum lagi pas di sekolah ada tulisan besar di papan tulis yang mengatakan kalau Mika adalah seorang gadis yang nakal.
Mirisnya nih men, tulisan itu nggak cuman di kelasnya, tapi hampir seluruh kelas di sekolahan itu. Hiro yang tahu kalau kekasih hatinya diganggu sama seseorang pun mulai menghapus semua tulisan, terus ngamuk-ngamuk kayak orang gila mau dimandiin. Hiro dengan sigap membawa Mika ke perpus sekolah buat nenangin di sana. Mika yang sekarang ini merasa sosok Hiro adalah sosok yang bisa ngelindungin dia, mulai merasa aman dan nyaman. Karena suasana yang awalnya mencekam berubah jadi romantis, mereka berdua pun berpelukan. Dan karena Cak Idin selalu ada di antara dua muda-mudi yang lagi kasmaran, muda-mudi ini pun jadi khilaf dan... Astagfirullahaladzim. Gini nih, akibatnya kalau nggak pernah sholat. Jangan ditiru ya adik-adik. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian ketika Mika sedang makan malam bareng keluarga, tiba-tiba dia mual nih men. Wah, tanda-tanda nih. Karena khawatir, Mika diperiksa ke dokter tuh. Dan ternyata bener men, hamil. Nah kan, gini nih akibatnya kalau parkir di dalam. Tahu akan kondisinya, Mika kemudian ngajak Hiro ketemuan. Dia berniat untuk memberitahukan soal kehamilannya. Tapi begitu Hiro mendengar kalau Mika ini sedang mengandung anaknya, Hiro tiba-tiba cabut tanpa sebab. Shit. Habis nungguin lama, Mika akhirnya berencana pergi tuh. Tiba-tiba si kampret balik nemuin Mika. Terus ngasih sebuah hadiah sambil bilang kalau dia berjanji akan membahagiakan Mika dan anaknya. Luar binasa. Bagus Ger. Semenjak saat itulah Hiro selalu memperlakukan Mika dengan perhatian ekstra. Bahkan dia juga memberikannya sebuah cincin couple. Ya paling-paling harganya ceban. Selain itu, Hiro dengan jiwa kebapakannya bertekad untuk tanggung jawab penuh dengan meminta restu kepada orang tuanya. Tentu aja, kedua orang tua Hiro langsung merestui mereka karena memang Hiro udah bisa bertindak dewasa. Terus besoknya, Hiro merubah gaya rambut yang sebelumnya beruban jadi lebih stylish gitu kayak Cak Seto. Soalnya, dia mau ngelamar Mika dan sekalian minta restu nih ke orang tuanya. Tapi kayaknya si bokap Mika ini belum terlalu merestui hubungan mereka berdua. Soalnya berita kalau anaknya udah hamil sebelum waktunya ini masih bikin dia shock. Jadi bokapnya minta Hiro untuk memberinya waktu buat jawab lamarannya itu. Lanjut besoknya, pas Mika berangkat ke sekolah seperti biasa, ucuk-ucuk mantan kekasih Hiro, si lampir Saki datang labrak Mika. Dia bilang kalau dia masih belum rela ngelepasin Hiro. Si sundal yang saat itu terbawa emosi ngedorong Mika sampai membuatnya jatuh terjerembab dari atas tangga. Malam harinya ketika Hiro dan Mika sedang berjalan-jalan menikmati sinar rembulan, Mika tiba-tiba merasa sakit di bagian perutnya. Ternyata itu adalah efek jatuh dari tangga gara-gara kelakuan Saki tadi siang. Naasnya, setelah diperiksa ternyata dedek gemes Mika ini keguguran. Mengetahui hal ini tentu aja membuat Mika ataupun Hiro merasa terpukul men. Sebagai upacara atas kehilangan calon anak mereka, Hiro dan Mika membuat sebuah kuburan di tempat biasa Hiro menanam bunga untuk mendoakan anak mereka yang telah gugur pada tanggal 24 Desember. Mirisnya nih men, setelah kejadian itu, sikap Hiro jadi berubah. Dia jadi sering bolos sekolah dan sulit buat ditemuin. Bahkan ketika Mika datang ke rumahnya, Hiro selalu gak ada di rumah. Sampai suatu malam, Mika dapat telepon dari salah satu temennya yang ngajak pergi ke rumah Hiro. Temennya bilang kalau hari ini Hiro mau ngadain pesta kecil-kecilan. Udah kayak jelangkung yang datang gak dijemput pulang gak diantar, Mika memutuskan untuk ikut ke pesta itu. Sesampainya di rumah Hiro, Mika kaget ngelihat Hiro dan yang lain udah pada koleng mabuk oplosan. Dan gak disangka sama menteri BUMN manapun, Mika yang keluar buat cuci muka gak sengaja nonton Hiro yang lagi emut-emutan cingur sama cewek lain. Live. Sialan. Bisa dipastikan, dedek gemes Mika gundah dan memutuskan buat cabut dari sana. Sedangkan Hiro cuma ngeliatin dari jendela nih men. Gak ada akhlak. Besoknya pas pulang sekolah, Mika menemui Hiro buat ngebahas masalah semalam.
Emang dasar kampret, Hiro malah masang tampang datar kayak Cak Seto terus ngomong ke Mika, "Kita udahan." Dengan didorong oleh amarah, Mika melepaskan cincinnya dan melemparkannya ke Hiro. Cincin 10 ribuan sih. Besoknya lagi saat di kelas, Dedek Mika sepertinya masih penasaran tuh sama perubahan sikap Hiro yang mendadak. Dia minta Hiro untuk menemuinya di perpus pulang sekolah nanti. Udah ditunggu-tunggu sampai kedelai Malika udah berubah jadi kecap, si kampret Hiro ini gak kunjung nongol men. Hingga pada akhirnya Mika nge-WhatsApp Hiro untuk menemuinya di sekitar sungai tempat mereka biasa menikmati senja. Asik. Hiro yang emang kayaknya udah bulet minta putus akhirnya menemui Mika dan menyuruh Mika untuk nggak menemuinya lagi. Selain itu, Hiro juga melemparkan balik cincin yang dilempar Mika kemarin ke dia. Sejak saat itu Mika memutuskan untuk ngelupain Hiro sang pembobol pertama lubang kenikmatannya. Hingga suatu hari, teman Mika ngajak ke sebuah pesta yang bisa dikatakan kayak blind date gitu. Di pesta itu, Mika berkenalan sama seorang cowok yang kelihatannya anteng kayak Nema bernama Yuhara Yu. Ya, kelihatan banget kalau Yu ini tertarik sama Mika. Sayangnya, sebelum sempat speak lebih dalam, Mika keinget kalau hari ini adalah tanggal 24 Desember, hari kematian calon bayinya. Dia pun pamit dari sana untuk mengunjungi dan mendoakan anaknya di tempat dulu dia menguburkan abu bayinya bersama Hiro. Nah, begitu dia sampai di sana, dia sedikit kaget tuh ngelihat ada boneka salju di tempat itu. Tapi setelah celingak-celinguk nyari Hiro di sekitar situ, bukannya nemuin Hiro, dia malah bertemu lagi dengan Yu. Cowok baik kayak Nema ini ternyata khawatir sama Mika yang pergi ketika hujan salju. Dan berkat perhatian serta perasaan tulus yang selalu Yu berikan sejak hari itu, hati Mika jadi luluh men. Ya walaupun bayang-bayang sama mantan masih aja bergentayangan dalam pikirannya. Sampai suatu hari, ortu si dedek Mika ini lagi-lagi berantem men. Mika yang pada malam itu teramat sangat galau banget, mutusin buat datang ke rumah Yu. Diiringi nuansa gundah, curhat deh si dedek Mika. Pagi harinya dia nganterin Mika pulang. Tapi pas udah sampai rumah, kedua orang tua Mika nggak ada men. Yu yang ngelihat robekan album keluarga Mika berserakan ngajak Mika untuk menyatukan kembali foto-foto itu. Kelar nyatuin foto-foto, kebetulan kedua orang tua Mika udah pulang. Yu kemudian menemui mereka dan memperkenalkan diri sebagai calon imam buat Mika. Dia juga menyampaikan kalau semalam Mika menangis di rumahnya karena Mika nggak pengen kedua orang tuanya berpisah. Usai menyatakan niatnya, Yu kemudian memberikan robekan foto yang sudah diperbaiki tadi ke orang tua Mika. Syukurlah, habis ngeliat foto-foto itu hati mereka mulai mencair dan adem. Akhirnya, keluarga Mika kembali bersatu lagi. So sweet. Singkat cerita, waktu berlalu dengan kencang. Di tanggal 24 Desember tahun itu, Yu nganter Mika ke tempat pemakaman anaknya. Dan pas Mika sampai di TKP, dia melihat seorang pria sedang berdoa di sana. Ternyata itu Hiro men. Habis sedikit ngobrol sama Hiro, Mika kemudian mulai berdoa untuk anaknya. Tapi rasa penasaran kenapa Hiro ninggalin dia tanpa sebab itu masih aja menggerogoti hatinya. Hiro, nande itsumo ippouteiki nano? Kotaete yo! Beberapa waktu berikutnya, Mika lulus dari sekolahnya. Tapi dalam acara kelulusan itu, Hiro nggak ada. Akhirnya, Mika yang udah lulus dari SMA memutuskan untuk masuk di universitas yang sama dengan Yu. Alhasil, bunga-bunga yang tumbuh di antara mereka pun semakin bersemi. Ihir. Hingga nggak kerasa, 24 Desember udah datang lagi. Tapi sebelum Mika pergi, Yu nyempetin dalam momen ini buat ngasih Mika sebuah cincin sebagai tanda keseriusan cintanya. Abis nerima tuh cincin, Mika mau berangkat ke makam mendiang anaknya. Yu yang sebelumnya udah memiliki firasat buruk pengen ikut Mika ke makam. Tapi karena Mika berjanji bakal terus menjaga hatinya buat Yu, sambil nunjukin cincin yang udah dia pakai barusan, Yu pun akhirnya merelakan dia pergi.
Sesampainya Mika di makam anaknya, dia sedikit terkejut nih pas ngelihat Nozomu, sahabat Hiro saat SMA ada di sana. Tentu aja, Mika nanya alasannya datang dong. Dan Nozomu mengatakan kalau dia datang ke tempat itu sebagai pengganti Hiro. Selain itu, di momen ini Nozomu juga mengungkapkan sebuah rahasia soal Hiro yang udah lama dia simpen. Ternyata nih men, semua alasan kenapa Hiro mulai menjauh dari Mika, bahkan seolah menghilang itu, rupanya karena Hiro mempunyai masalah kesehatan yang sangat serius. 2 tahun lalu, Hiro sudah divonis mengidap kanker dan usianya nggak akan lama lagi. Karena alasan itulah Hiro nggak pengen gadis yang ia cintai itu ikut menanggung bebannya dan selalu hidup dalam kesedihan. Oh, ternyata sikap kampretnya Hiro kemarin-kemarin itu demi dedek Mika men. Setelah tahu kenyataan itu, perasaan Mika mulai goyah nih men. Sementara Yu yang udah nungguin Mika lebih dari 1 jam akhirnya mutusin buat jemput Mika. Disinilah drama baru dimulai. Mika yang ternyata masih punya perasaan sama Hiro memutuskan untuk pergi nemuin Hiro. Kedatangan Mika di rumah sakit tentu aja bikin Hiro kaget men. Tapi sebenarnya Mika lah yang lebih terkejut ngelihat kondisi Hiro yang biasanya urakan semrawut dan badung banget jadi pucet gitu di atas kasur. Tentu aja Mika langsung gemeter saking terharunya men. Disinilah Mika berikrar kalau dia akan selalu mencintai Hiro bagaimanapun keadaannya. Dan sejak hari itulah Mika mulai memakai cincinnya kembali. Hari-hari pun Mika habiskan di kamar rumah sakit untuk selalu menemani Hiro dalam kondisi apapun dengan sabar. Hingga suatu hari, Hiro yang selalu mengambil foto Mika setiap saat selama kebersamaan mereka di rumah sakit meminta Mika untuk mencetak foto-foto yang tersimpan di kameranya. Emang dasar nasib ya men. Pas Mika udah selesai nyetak foto di studio terdekat dan mau balik ke rumah sakit, mbaknya Hiro tiba-tiba nelpon. Dan bener aja men, mbaknya Hiro ngasih kabar kalau saat itu kondisi Hiro udah kritis. Cemas, panik, sedih, pilu bercampur jadi satu mengombang-ambing perasaan Mika men. Sialnya, karena terlampau panik saat berlari, dia terjatuh dan membuat foto yang udah dicetak jatuh berceceran kayak jeroannya binatang. Selalu deh, di saat-saat genting gini, drama. Mika yang benar-benar sangat khawatir pun memutuskan untuk melakukan video call ke mbaknya Hiro dan memintanya untuk mengarahkan ponselnya ke Hiro yang sedang berjuang menanti ajal men. Dan pedih momen pun terjadi. Dengan kondisinya yang udah tinggal setengah watt, Hiro cuman meminta Mika untuk tersenyum. Dan setelah melihat senyum tulus dari belahan jiwanya, Hiro pun menghembuskan nafas terakhir dengan tetes air mata kebahagiaan men. Kehilangan sosok Hiro, sang pria pujaan hatinya, telah membuat luka yang begitu dalam di hati Mika men. Dan ternyata sebelum Hiro ini meninggal, dia udah nulis sebuah buku harian yang dia titipkan ke ibunya dan memintanya untuk memberikan buku itu kepada Mika ketika nanti dia udah gak ada. Tapi saat Mika menerima buku itu, dia nggak berani ngebacanya men. Dia masih belum bisa move on. Karena perasaan Mika yang udah terlalu dalam untuk Hiro, dia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tempat biasa mereka menghabiskan waktu bersama. Untungnya, pas Mika mau lompat dari atas jembatan, dia dikejutkan dengan 2 ekor burung merpati putih yang terbang tepat di hadapannya secara ajaib. Dan karena terkejut sama burung Caidin, buku milik Hiro yang dia bawa akhirnya terjatuh tergeletak dan membuka dengan sendirinya. Ketika Mika melihat isi buku harian itu nih men, ternyata setiap halamannya itu nyeritain tentang Mika. Yang lebih bikin baper lagi nih men, di akhir halaman buku harian itu ada sebuah gambar tentang impian masa depan mereka dengan seorang anak di antara keduanya. Selesai membaca dan melihat isi buku harian dari Hiro, Mika nyesek sih. Tapi dia sadar, dengan keterpurukannya saat ini gak akan pernah bikin Hiro bahagia di sana. Karena hal itulah, Mika memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Di akhir film, kita diperlihatkan lagi ke Mika dewasa yang ada di awal film tadi. Saat ini dia benar-benar udah bisa move on dan bahagia bersama Nema. Hingga film pun
Kelar. Drama-drama baper gini nih yang makin bikin Nema nekat nikah lagi. Asal kalian tahu nih men, secinta-cintanya kita sama seseorang, jangan sampai kita mengumbar hawa nafsu kita dengan bercocok tanam sembarangan. Itu keterlaluan. Minimal jangan parkir di dalam lah. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.